Yuk kita nonton Empok Karla. Yuk. Tamu Empok hari ini bisa dibilang adalah seorang pejuang dari PNM. Memulai karirnya dari seorang marketing officer atau yang biasa kita sebut sebagai AO, hingga bisa menjadi pemimpin cabang PNM Bojonegoro. Ini dia, Bapak Budianto. Berawal dari penjual ikat pinggang kulit dan sekarang bisa mewujudkan cita-citanya menjadi seorang pemimpin cabang Bojonegoro. Bapak Budianto dikenal sebagai seorang yang pekerja keras dan juga banyak sekali rintangan dan cobaan yang sudah ia lalui. Dan hingga saat ini ia masih terus berjuang membuat program-program menarik untuk PNM cabang Bojonegoro. Inilah dia obrolan eksklusif Empok bersama Bapak Budianto, pemimpin cabang PNM Bojonegoro. Halo Sobat PKU semuanya, perkenalkan balik lagi sama aku, Catherine, di podcast Empok Karla, program terbarunya divisi PKU. Nah, nanti kita akan membahas tokoh-tokoh inspiratif gitu ya, pastinya adalah insan PNM. Nah, untuk seri podcast kali ini, kita akan bertemu dengan salah satu tokoh inspirasi dari Jawa Timur. Depannya hurufnya B nih kotaknya. Ada yang tahu? Ya, benar, Bojonegoro. Ini dia, Bapak Budi, pemimpin cabang Bojonegoro. Terima kasih. Halo Mbak Catherine. Halo semuanya, apa kabar nih Pak Budi? Alhamdulillah baik Mbak Catherine. Senang sekali berjumpa dengan Mbak Catherine nih. Puji ya Pak ya. Mungkin bisa diceritain nih Pak, kabar dari cabang Bojonegoro ini sekarang lagi apa sih Pak perkembangannya Pak? 5 tahun, jalan ke 6 tahun sekarang Bojonegoro ini. Jadi awalnya pemecahan dari cabang Lamongan, yang dulu mungkin dibilang ya masih cabang Pratama ya. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi cabang Madya. Salah satunya adalah karena teman-teman bersedia untuk berubah. Ada nih tagline kita nih, change to be better, let's get higher. Wow, apa tuh Pak? Mungkin kan ada nih Sobat PKU di rumah yang belum tahu artinya Pak. Segala sesuatu itu pasti kita harus bersiap untuk berubah. Tapi tentunya berubah yang mengarah ke lebih baik. Kemudian dengan let's get higher, kita berharap ke depan kita harus bisa melangkah jauh lebih tinggi. Tentunya dengan segala yang mengarah ke kebaikan. Keren banget ya Sobat PKU ya. Wih Pak, sebenarnya aku pernah baca-baca nih tentang Bapak Budi. Sebelumnya itu masuk menjadi seorang insan PNM itu udah di tahun 2010 ya Pak ya, benar ya Pak? Betul. Berarti kalau di tahun 2023 sekarang udah 14 tahun ya Pak ya? 13 jalan ke 14 tahun. Oh, iya. Tanggal 8 kemarin pas itu saya bergabung 13 tahun. 13 tahun. Oke, udah cukup lama banget ya Pak. Nah, kira-kira apa sih Pak yang membuat Bapak Budianto nih masih stay in place gitu ya di PNM udah 13 tahun lamanya? Apakah visinya samakah dengan PNM atau seperti apa nih Pak? Mungkin boleh dibagikan ya. Baik Mbak Catherine, jadi bermula pada saat saya bergabung di PNM itu sama dengan teman-teman kayak AO sekarang. Saya bermula karir juga dari seorang AO, kalau dulu namanya marketing unit ya, marketing unit. Dan kebetulan juga karena PNM pada saat itu ada di seluruh Indonesia, meskipun yang saya tahu baru sebatas sedikit gitu pada saat itu saya gabung di Jawa Barat, Mbak. Jadi awal gabung itu di Jawa Barat, posisi sebagai AO, jadi benar-benar melangkah tuh dari nol. Tahun 2010. Saat itu saya masih ingat, saya punya teman-teman ya sama-sama yang bekerja di lembaga pembiayaan. Ada 5 lembaga pembiayaan yang bersama-sama pada saat itu mereka itu ada namanya memberikan penawaran. Hanya ketika pas saya baca mengenai profil dari PNM, makanya kemudian saya masuklah ke PNM. Karena salah satunya adalah PNM adalah lembaga punya BUMN. Itu Pak. Berarti di PNM itu ada jenjang karir ya Pak ya? Betul. Mungkin ada tips and trick nih Pak buat teman-teman di rumah kayak tadi Bapak Budi sempat bilang berarti Bapak awalnya dari seorang AO, kemudian 13 tahun setelahnya itu udah bisa jadi penca. Nah, gak menutup kemungkinan berarti ya teman-teman AO yang lagi berjuang sekarang nih menerjang badai,
menerjang, ada yang harus naik kapal dulu gitu ya. Mungkin 10 tahun mendatang bisa jadi pinca juga Pak. Mungkin ada tips and trick motivasi untuk teman-teman di rumah. Harusnya sih jangan sampai dengan 10 tahun, kelamaan. Iya Mbak, kelamaan. Iya, harus jangan sampai 10 tahun. Tapi balik lagi ya, jadi pada saat pas saya menjabat sebagai, mulai dari start dari AO gitu ya, yang terpenting adalah do the best. Berikan yang terbaik. Ya, do the best. Tapi tentunya kalau dengan yel-yelnya PNM kan ada di apa kabar, kemudian kita yang luar biasa, mekar ulam. Nah, pada saat pas kita mau mekar ulam itu tadi, jadi di situ kan ada jujur, disiplin, dan kerja keras. Tapi tentunya dengan kita nikmatin setiap prosesnya. Jadi artinya sambil kita bekerja, kita juga harus sambil belajar. Sehingga ketika pas kita perform, kita diberikan kesempatan, kita harus bisa benar-benar manfaatkan momentum itu. Alhamdulillah hingga sampai dengan saat ini. Coba Pak, mungkin bisa diceritakan awalnya pindah-pindah kota mana aja sih Pak? Kalau di PNM itu kan kita loncat-loncat nih ya Pak. Betul. Jadi di Bojonegoro ini sudah kota ke-6. Kota ke-6 nih Mbak. Dari awal masuk saya di Sukabumi, kemudian setelah dari Sukabumi saya mutasi ke Ciamis. Setelah Ciamis kemudian ke Tasikmalaya, karena kebetulan dulu Tasikmalaya ini pemecahan dari cabang Bandung. Setelah dari Tasikmalaya masuk tahun ke-7, saya diberikan kesempatan amanah jadi pemimpin cabang. Pada saat itu kota yang selanjutnya adalah ke cabang Ambon. Sempat di Ambon, ya alhamdulillah kita bisa menikmati, bahkan bisa sampai dengan melihat ke kota Ambon ya. Setelah kota Ambon kemudian saya kembali ke Jakarta. Di Jakarta nggak lama, kurang lebih 9 bulan, dikasih amanah lagi di cabang Bojonegoro sampai dengan sekarang. Berarti udah lompat-lompatnya banyak juga ya Pak. Tadi udah dari Sukabumi sampai Ambon, terus ke Bojonegoro. Kalau keluarga tuh ya Pak, berarti sering ditinggal gitu ya Pak, atau dibawa gitu Pak? Baru di 2 kota terakhir yang saya tinggal Mbak. Karena satu di Jakarta nggak memungkinkan dulu ya. Kemudian di Bojonegoro juga alhamdulillah. Ini satu-satunya kota yang kebetulan lokasinya dengan home base itu nggak begitu jauh. Karena biasanya itu jauh, start awal saya dari Sukabumi, alhamdulillah anak, istri ikut terus. Sukabumi ngikut, kemudian di Ciamis ngikut, Tasik ngikut, saat ke Ambon pun juga dia ikut. Oh gitu. Iya, Berarti pindah-pindah ya Pak ya? nomaden jadinya. Tapi selama ini jangan enjoy ya. Pasti kan kalau ada daerah itu culture lagi gitu ya Pak ya. Tapi gimana Jabar ini selama ini? Saya selalu berusaha untuk bersyukur ya. Kalau kata orang Jawa itu nerimo ing pantu. Artinya karena segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Jadi dari setiap perjalanan yang saya lalui, saya akan nikmatin. Dan tentunya dengan bersyukur, selalu bersyukur pada yang di atas, insya Allah kita akan dengan sendirinya akan mengalir. Oke, keren banget ya Pak. Tadi kita udah sharing nih Pak terkait kasih buat teman-teman Albe semangat terkait pekerjaan dan Bapak Budianto yang sekarang ini sudah menjadi pinca di Bojonegoro. Nah sebelum itu Sobat PKU, Pak, di depan kita nih ada produk dari nasabah Bojonegoro. Apa nih, Mbak? Betul ya Pak ya? Iya. Wow, Apa nih, kita Mbak, produknya, lihat Mbak? dulu kali ya Pak. Ada jamune mae, teman-teman. Oh, ada jamunya teman-teman. Iya nih, wah coba nih Pak, ada manfaat jamunya ya Pak ya? Mungkin bisa Boleh nih Mbak Catherine ya, saya minum ya. coba kali ya Pak. Baik, Mbak Catherine. Bismillah. Jamunannya Mak itu. Mak News, teman-teman. Keren. Bahasanya adalah TOPBGT. Enak banget. Ini kalau nggak salah dari nasabah namanya Ibu Endang Pak. Betul. Kalau Betul. jamu ini ya. Nah, buat teman-teman di rumah nih Pak, kalau mau beli jamu Nemae ini, buat teman-teman yang nggak sempat ke Bojonegoro, ini bisa dikirim juga loh Pak. Oh jamunya. iya. Betul Mbak Catherine. Nah, buat teman-teman sobat PKU di rumah, kalau
penasaran, tertarik sama jamu Nemae, boleh hubungi nomor di bawah ini ya Pak ya. Ada nih. Boleh. Produknya juga ada nih, keren teman-teman. Oke, kita lanjut ngobrol lagi kali ya Pak. Oke, Pak, kalau untuk yang program yang pernah dikerjakan di cabang Bojonegoro ini berarti udah jalan tanda tani Pak tadi di Bojonegoro. Sekarang mau masuk tahun ke-6. Mau masuk tahun ke-6. Ya. Itu Pak, program-program apa aja sih Pak mungkin yang bisa dibilang unggulan nih Mbak, ini paling beda nih di Bojonegoro. Itu apa sih Pak kira-kira? Tentunya kalau kita ngomong produk kan udah jelas ya. PNM kan sudah jelas tuh produknya 2, ada ulam, ada mekar. Nah sekarang mekar itu bukan hanya memberikan pembiayaan saja, tapi juga di dalamnya ada yang namanya pendampingan. Pendampingan inilah yang kita jalankan secara konsisten. Beberapa hal, salah satunya adalah kemarin itu kita ada namanya program klasterisasi. Salah satunya mengangkat produk-produk nasabah, bukan hanya kita memikirkan masalah pembiayaan saja, tapi kita juga berikan namanya modal intelektual. Bagaimana caranya mereka bisa mengolah, memproduksi dari bahan baku yang ada, sampai juga ada namanya modal sosial. Salah satunya adalah kemarin ini kita ada namanya program TJSL, tanggung jawab sosial lingkungan. Saya mengambil itu adalah pengadaan ruang pintar, karena saya merasa saya salah satu mungkin dari keluarga yang kurang mampu ya pada saat dulunya ya, sehingga saya merasa anak-anak yang terutama mungkin di nasabah-nasabah mekar ini yang mereka ya mungkin kurang beruntung gitu. Nah kita sediakan namanya fasilitas ruang pintar itu. Nah ruang pintar ini kita sudah ada buka kemarin 1 di Kecamatan Gayam. Alhamdulillah hingga saat ini itu bisa rutin digunakan buat ngaji anak-anak, kemudian buat masyarakat sekitar, termasuk juga buat pengajian untuk ibu-ibu. Tentunya yang beragama Islam ya, buat pengajian gitu. Termasuk di situ juga digunakan untuk kumpulan masyarakat sekitar. Jadi manfaatnya banyak ruang pintar itu. Itu satu yang di Kecamatan Gayam. Kemudian kemarin yang kedua, kita kolaborasi dengan salah satu taman baca ya. Jadi sudah ada taman baca, tapi karena kita lihat butuh biar dilengkapin lagi, sehingga di situ kita lengkapin, kita kolaborasi. Alhamdulillah, sekarang itu juga jalan dan bahkan dari si pengelola karena itu juga sudah diwakafkan, dia menggratiskan mereka yang ke situ baca, pinjam buku, pengen belajar A, B, C, D gitu. Kebetulan si pengelola ini juga dia pensiunan dari guru. Saya pernah ngobrol dari yang bersangkutan dari sisi pengelola ini, dia nawacitanya juga salah satunya adalah ya untuk ya kalau kita ngomong mungkin investasi surgawi. Itu Mbak. Itu dari sisi TJSL. Satu lagi adalah kita ada produk unggulan adalah program warung mekar. Warung mekar dari oleh untuk. Jadi dari nasabah untuk nasabah, oleh nasabah untuk nasabah lagi. Jadi warung mekar ini kita adakan tujuannya adalah biar nasabah-nasabah yang ada di sekitar mereka bisa belanja ke tempat nasabah kita lagi yang lebih besar untuk kemudian nanti kita distribusi. Jadi mereka dimanjakan dengan hanya chat lewat WA. Belanja chat lewat WA, nanti distribusi. Barang sudah datang dengan sendirinya dengan harga yang lebih murah dari grosir-grosir yang lain. Itu Mbak, bahkan sekarang kita berencana dalam waktu dekat ini kita akan buka lagi. Ya udah tahu Pak, kalau yang warung mekar tadi kayaknya menarik banget ya Pak ya, karena dari, oleh, dan untuk nasabah loh teman-teman. Betul sekali Mbak. Itu warung mekar tuh di Bojonegoro udah ada berapa banyak Pak? Alhamdulillah kemarin kita baru buka 1 ya, baru buka 1 dan responnya cukup antusias sekali. Karena kebetulan ketika pas kita buka, kita adakan dari total peserta mereka langsung belanja bersamaan. Ini semua peserta yang hadir tuh banyak kita undang gitu ya. Karena mereka sudah tahu harganya gitu. Contoh minyak harga di pasaran sekian pada saat dia beli gitu. Ketika pas dia tahu harganya lebih murah, jadi langsung aja dia pada saat acara kita buka, mereka langsung udah belanja di situ. Dan sampai dengan saat ini itu juga nominal pembelanjaan kalau saya perhatikan rata-rata lebih tinggi. Mereka sih ketika pas saya tanya, alhamdulillah Pak, saya nggak usah harus repot-repot mengeluarkan bensin, membuang waktu yang kebuang gitu. Cukup dengan chat WA, kemudian nanti barang datang.
langsung dari Udah diantar langsung. Berarti ini setelah aku lihat-lihat, berarti PNM itu selain memberikan pinjaman modal, dikasih pelatihan juga, Pelatihan pendampingan juga. usaha, dan dibantu juga ya Pak untuk supply misalnya kebutuhan pokoknya. Jadi Betul. maksudnya aksesnya mudah gitu ya Pak ya, sampai Iya. dipikirkan ke arah situnya ya Pak ya. Iya. Wow, keren banget sih Pak. Nah kalau untuk yang tadi ruang pintar ya Pak, mungkin kita bahas sedikit. Kalau ruang pintar itu berarti ada teman-teman dari PNM yang ikut mengelola juga ya Pak. Mungkin teman-teman AU rutin mengunjungi untuk bantu orang-orang yang mau belajar di sana atau gimana? Kita berkesinambungan. Artinya berkesinambungan di sini itu ada yang monitor karena kebetulan akses tenaga pendamping kita juga di wilayah sana. Jadi mereka juga sekali waktu dia mampir, dia melihat sekaligus juga koordinasi. Artinya progres dan perkembangan sudah sampai sejauh mana. Jadi benar-benar biar fasilitas yang kita berikan itu ya bermanfaat. Itu Mbak. Jadi dan ditambah juga kita ada chat di grup ya, grup WA, sehingga kalau nanti mereka update, ada kegiatan, mereka nanti langsung share. Ini update-nya begini, dan seterusnya. Gitu, keren banget. Di Bojonegoro ada ruang pintar, ada taman bacaan juga, dan klasterisasi warung mekar udah mulai berjalan. Nah Pak, kalau untuk di cabang Bojonegoro sendiri, ini kedepannya kira-kira ada program apa lagi nih Pak untuk di tahun 2023? Mungkin bisa di-spill sedikit nih Pak. Pertama, untuk program warung mekar, kita akan galakan dan akan buka di beberapa titik. Satu itu. Kemudian yang kedua, karena kebutuhan ya, kita melihat jumlah penduduk di Bojonegoro maupun Tuban relatif, kalau data kemarin 2019 ya, jumlah penduduk itu ada 1,3, dan dari 1,3 itu 90 ribunya di Bojonegoro ya, kalau Tuban juga beda lagi ya. Di Bojonegoro itu 90 ribunya itu sudah jadi nasabah kami. Tahun ini kita mau buka lagi ada 6 titik. Mau buka 6 titik, harapannya adalah satu, program mekar ini bisa dinikmati lebih banyak orang. Lebih bisa mereka itu untuk meningkatkan taraf hidupnya mereka, terutama untuk nasabah masyarakat yang prasejahtera. Satu itu, tentunya kita akan coba mengembangkan dari sisi pembiayaan. Kemudian yang kedua, dari program-program yang sudah berjalan, ini tetap kita akan pertahankan. Kalau memang itu ada proses pengembangan yang lebih baik lagi, kita akan tambahkan. Contoh saat ini kan kita baru ngegandeng di program warung mekar ini dengan grosiran yang ada di sekitar. Dengan nanti kita adakan tempat lagi yang lain, rencana dalam waktu dekat ini di kecamatan yang berdekatan, Mbak. Kemarin ada di Sugiwaras, insya Allah nanti akan ada berdekatan, kemungkinan di sekitar Gedung Ageng. Akan kita bukakan segera program baru mekar ini. Karena hingga saat ini dari peserta yang ada, saat ini mereka masih stay dengan pola pembelanjaan seperti itu. Karena mereka ngerasa terbantu sekali. Harapannya nanti mungkin dalam waktu ini, tahun ini bisa kita tambah lagi. Oke, cukup banyak ya teman-teman program dari cabang PNM Bojonegoro, gitu ya. Oke teman-teman, banyak banget nih ya Pak, berarti program-program dari cabang Bojonegoro ya Pak. Pastinya dari program-program yang banyak itu tentunya perlu banget dibantu dari teman-teman SDM-nya ya dong Pak. Ya, Betul ya, Pak, sekali, ya. Mbak. Nah, mungkin dari Bapak Budi nih sebelum kita mengakhiri sesi kali ini, mungkin ada pesan-pesan Pak untuk teman-teman yang bekerja di PNM cabang Bojonegoro gitu ya, supaya lebih semangat lagi di tahun 2023 ini Pak. Baik, teman-teman, dalam menyikapi target tentunya ya kan nggak akan lepas jauh dari yang namanya target. Alhamdulillah saat ini pemerintah memberikan amanah, ini kita ngomong secara umum gitu ya, kepada PNM dengan 20 juta nanti di tahun 2024. Tentunya itu juga terdistribusi salah satunya ke cabang Bojonegoro. Tahun ini cabang Bojonegoro itu diminta untuk tumbuh 43.000 lagi. Dari total saat ini sudah ada 190.000, diminta untuk tumbuh 43.000 lagi. Peluang berkarir sangat terbuka teman-teman. Jadi saya berharap ke teman-teman, ketika target itu tinggi, banyak, berarti peluang berkarir itu sangat terbuka. Manfaatkan momentum itu dengan baik. Dengan apa? Dengan to the best. Kerja keras, jujur, disiplin, dan kerja keras. Serta satu lagi,
nikmati setiap prosesnya. Karena kita juga harus berproses, juga berprogres. Jadi di level apapun, di posisi apapun, nikmati dari proses itu. Karena di setiap proses itu akan bisa kita gunakan ketika pas kita berada di posisi yang lebih tinggi lagi. Itu kurang lebihnya. Wah, keren banget. Aku jadi terinspirasi nih, Pak. Tadi gimana, Pak? Percaya proses, Berproses dan berprogres ya. tetap berproses dan juga berprogres, teman-teman. Wow. Keren banget sih, Pak. Sangat menginspirasi Sobat PKU di rumah pastinya. Nah, teman-teman, terima kasih kepada Bapak Budi untuk sesi kali ini. Nah, buat Sobat PKU di rumah yang punya rekomendasi, kita kok Carla nih kira-kira harus mewawancarai Pinca siapa lagi nih? Mungkin boleh di komen di bawah ya, teman-teman ya. Dan juga jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe pastinya ya, Pak ya. Iya. YouTube-nya PT PNM Official, Pak. PT PN Official ya. Nanti mungkin setelah ini video ini bisa di-share juga nih Pak di Instagramnya PNM Cabang Bojonegoro gitu ya Pak. Tentunya Mbak Catherine. Mungkin bisa dipromosikan Pak, apa nih Instagramnya PNM Bojonegoro Pak? PNM_Bojonegoro. Oke, keren banget. Sekali lagi terima kasih Sama-sama, Bapak Mbak Budi udah Catherine. main di Pokarlan. Siap, dengan senang hati. Oke, see you teman-teman semuanya. Bye. Bye.